Bagaimana langkah konkret menerapkan letting in dalam pekerjaan dan mensinkronkan apa yang sudah kita pahami dengan bawahan? Seperti contoh, kami punya 9 unit, membawai 9 unit, instalasi dari beragam bidang disiplin ilmu dan masing-masing ada kepala unit dan permasalahan yang kompleks. Bagaimana teknik atau cara real untuk solusi memecahkan masalah problem solving dari sisi letting in dan lain sebagainya. Itu Mas pertanyaannya, Mas. Nah, intinya itu tidak usah bingung terkait doing-nya. Jadi kalian perlu menyadari perasaannya sampai benar-benar damai, kemudian nanti akan gerak-gerak sendiri. Dan gerak apapun arahnya pasti hasilnya sama. Orang kaya ketika dia merasa kaya, dia mau gerak ke arah selatan, barat, timur, ketemunya uang. Kalau dia merasa miskin, mau itu ke barat, doingnya, mau itu ke utara, atas, bawah, manapun arahnya, tetap ketemunya nggak ketemu uang. Makanya doing adalah tataran yang tidak usah terlalu dibingungkan. Otak kita pasti bingung, makanya perlu menyadari aliran pikiran, perlu didengarkan, perlu berlatih mendengarkan suara-suara yang muncul di kepala, jangan memihak salah satu. Biasanya kan kayak jadi dua kan, dia ngobrol sendiri kan. Biasanya kita condong ke salah satu sisi suara. Coba jadi sosok ketiga yang menyaksikan. Tapi terkadang teman-teman itu kan baru berlatih sehari, 2 hari, seminggu gitu. Itu tuh sudah mengambil sebuah kesimpulan sih. Oh, ternyata aku nggak cocok dengan teknik ini gitu. Itu pun juga terjadi kan. Kalau dalam apa tuh namanya kita berbicara soal mindset gitu kan, salah satu untuk mengubah program-program negatif itu kan dengan self talk, dengan scripting, yang itu kemudian hasilnya terkadang memang pasti ada kemajuan ketika dilakukan selama 90 hari berturut-turut, karena itu habit kan ya gitu. Nah teman-teman ternyata banyak juga yang mengalami hal seperti itu, baru beberapa minggu itu sudah ngambil kesimpulan. Itu gimana tuh Mas? Ya gini, intinya tuh untuk mencapai keinginannya teman-teman itu kan butuh beberapa slide kan. Misal 50 slide. Nah, sampean baru melewati 10 slide, sampean udah balik arah. Jadi harus disadari bahwa start kita itu memang berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Ya yang kaya startnya dari garis tengah atau dari garis finish dia sudah. Iya. Nah, kadang baru melewati beberapa slide gitu sudah. Kalau secara fisikal startnya beda-beda. Secara kesadaran kita sudah ada di garis finish. Berarti ketika kemudian belum membuahkan hasil, berlatihnya aja yang dilakukan secara kontinu gitu. Bukan kan? Berlatih sih, ya mengalir aja, biarkan mengalir. Itu kan kayak batu loncatan ya. Ya udah dialiri aja, kayak air lah. Misal kita adalah air dari arah utara, dari atas gunung, kan itu kan butuh proses agar bisa ke lautan. Secara dimensi fisik kan butuh ruang dan waktu. Walaupun secara kesadaran dia sudah being, tapi secara dimensi fisik dia perlu melewati kora-koranya orang, dia perlu melewati dekatnya septic tank, dia perlu melewati area kali, sungai, sampai akhirnya baru sampai lautan. Kaitannya seseorang itu dia kan ingin menapaki ya sampai ke kesadaran tingkat tinggi, stay di kesadaran yang dimaksud oleh Mas Riko itu tadi menjadi sebuah lautan itu, katanya ada yang mengatakan kepada saya gitu, kamu ya salah satu latihannya yang paling simpel supaya kamu tidak menggenggam terus, kamu nggak boleh pelit gitu. Itu kaitannya apa menurut Mas Riko gitu, supaya kita kemudian melepas gitu, belajar melepas gitu. Jadi gini, kalau terkait kesadaran itu tidak ada tinggi dan rendah. Kalau nuansa emosi itu ada. Oke, nuansa emosi tinggi, nuansa emosi rendah. Kalau nuansa emosi rendah ya kemarahan, apatis, ketidakberdayaan, ketidaklayakan. Nuansa emosi tinggi ya kedamaian, kebahagiaan. Tapi kan kesadaran adalah yang melingkupi kedua sisinya. Melingkupi. Makanya sudah ada di garis finishnya. Ketika sampean marah, sampean sadar. Ketika sampean bahagia juga ada kesadaran di belakangnya. Ada latar belakangnya. Misalnya dinding lah. Dinding dicoret-coreti, mau itu coretannya jelek atau bagus, dindingnya tetap ada di belakangnya. Nah, dinding itu adalah kesadaran. Kalau mau disimboliskan ke dinding atau papan tulis. Ya. Dinding adalah kesadaran gitu ya. Kesadaran melingkupi emosi yang negatif maupun yang positif gitu ya. Kalau soal pelitnya ya
Iya, opsional. Kalau orang merasa miskin, dia mengeluarkan uang, dia makin merasa miskin. Tapi kalau dia di tingkat menengah atau atas, itu lebih mudah. Ketika dia mengeluarkan, dia merasa lebih kaya. Iya. Tapi yang di tingkat bawah, ketika dia punya utang, dia dipaksa, misal karena ada dogma sedekah atau dogma yang lain, itu biasanya jadi backfire. Oh. Bahayanya di situ. Makanya perlu menyadari rasa nggak nyamannya. Sampai dia nyaman, tiba-tiba muncul keinginan sedekah, yaitu baru sedekahkan. Memunculkan sensasi kaya secara konsisten itu versi letting in berarti seperti apa konkretnya? Nanti muncul sendiri. Muncul sendiri. Muncul sendiri. Ketika rasa ketidaklayakannya sudah disadari total. Orang kaya nggak perlu berusaha beremosi kaya. Dia konsisten. Baik Mas Riko. Titip pertanyaan Mas Hendra. Di video Mas Riko pernah menjelaskan apapun yang kita usahakan untuk mencari sesuatu adalah bentuk pelarian. Apakah kita bekerja sehari-hari itu juga sebagai pelarian? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ketika kita merasa miskin atau merasa nggak punya uang, kita merasa kekurangan, itu biasanya ya karena kita merasa kekurangan, kita mengira bahwa kita harus melakukan sesuatu agar kaya. Berarti kan lari. Tapi kalau orang kaya beda. Oh, aku ingin dapat uang, aku harus melakukan sesuatu. Beda nggak? Oh, aku harus menunjukkan kreativitas biar orang mau menghargai aku, biar orang mau memberikan uangnya untukku. Atensinya beda. Beda jauh. Sangat berbeda jauh. Jadi ketika dilakukan oleh mereka yang sedang bermasalah, itu bisa jadi pelarian semua. Tapi kalau nggak ada masalah, ya nggak lari. Iya kan? Iya. Oke, sambil diminum dulu, Mas Riko ya. Siap. Sambil diminum dulu. Nah, ini sekarang kita akan geser ke mirroring, Mas Riko. Jadi ternyata pada saat praktik mirroring itu teman-teman punya pengalaman yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang mengatakan saat mirroring gitu wajah dan tubuh hilang langsung tembus ke background dinding. Itu namanya fenomena apa, Mas? Gitu. Dan setelah menemui dan merasakan fenomena seperti itu gitu, evaluasinya seperti apa pula gitu, Mas? Kan itu kan masih fenomena, kalau mau kita bahasakan agak keren ya, fenomena spiritual. Nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan. Yang penting adalah nanti efeknya kalian lebih damai. Karena emosi-emosi negatifnya mulai terkuras. Itu kan cukup kita menyadari melihat tubuh kita gitu disadari aja. Ya? Kayak misalnya tiba-tiba keluar asap, kelihatannya kita itu kan bentuk-bentuk ilusi optik karena ada pendaman. Oh. Karena kita ada dogma kalau misal kita banyak emosi negatif nanti cahayanya hitam, atau misal lah orang kalau sering lihat acara TV ruqyah muntah-muntah, ketika mirroring bisa jadi dia muntah-muntah karena dia percaya bahwa pembersihan itu ada muntah-muntahnya. Dan belum tentu orang lain muntah-muntah, belum tentu. Iya. Itu mungkin yang sering terjadi di ruqyah itu ya. Oke. Karena sudah ada data dulu, orang udah ada data dulu. Biasanya muntah-muntah, maka aku ikut muntah-muntah juga. Ikut, jadi biawak dia. Jadi biawak, terus teriak-teriak gitu kan ya. Terus parah normalnya, sut gitu kan ya. Oke, iya, bener juga sih. Iya, masuk akal itu. Kenapa mirroring wajah kita bisa berubah dan ada efek lega setelahnya? Kok bisa kayak gitu? Emang ada apa dengan mirroring, Om? Ya, disadari aja pertanyaannya. Aslinya kan pertanyaan nggak penting kan, kayak gitu kan. Ini kenapa gitu kan nggak penting kan, ini tinggal praktek. Soalnya kalau kita jawab, pertanyaannya tuh bertambah, nyabang jadi 10 pertanyaan nanti. Mending dilakoni aja. Ini dilakoni aja. Kalau ada pertanyaan, Om ini kenapa kok fenomenanya gini, ya disadari aja. Iya. Jawabanku selalu sama kok, disadari aja Om.
Ketika dalam pembicaraan atau diskusi mengalami hal kurang menyenangkan, misal kita dituduh, dihujat, dicaci maki, dalam batas respon adalah mengenali dan menerima rasa-rasa itu kan. Apa gimana reaksi yang kira-kira tepat sesuai proses letting in gitu. Kan dalam situasi pembicaraan mosok yo menentok gitu kan ya gitu. Gimana tuh? Jadi nggak ada proses yang tepat atau salah. Jadi apapun yang kalian alami itu sudah benar, asal tidak ditolak. Misal aku diskusi sama Om Hari, terus kita berdebat panjang sampai misu-misuan, terus rasaku nggak nyaman, rasanya Om Hari nggak nyaman, ya itu adalah hal yang baik. Ya udah, tinggal nggak usah ditolak, dibiarkan muncul apa adanya. Artinya dibiarkan muncul apa adanya, bukan berarti aku melemparkan kemarahanku ke Om Hari. Jadi bukan ekspresi dan bukan represi, tapi disadari sensasi tubuhnya. Oke mas, sip. Dan ini ada pertanyaan agak aneh dikit nih. Untuk mendatangkan keajaiban, misalnya tidak punya keinginan apa-apa, tiba-tiba bisa dapat 1 M sehari gitu. Gimana caranya gitu? Nah, ketika kita intinya itu adalah sama-sama masih berkeinginan. Sebelumnya kita ingin mobil, sekarang kita ingin agar tidak punya keinginan. Ya. Sama. Oh. Sama kan? Kita ingin agar tidak punya keinginan, agar keajaiban terjadi dan 1 M tiap hari. Oke. Kalau kita lihat ya itu keinginan. Ya disadari. Sadari. Ini jawaban filsuf Riko Utama. Jadi teman-teman kalau pengen paham dan benar-benar secara real, secara konkret, sekali lagi saya mengingatkan, karena banyak teman-teman yang cocok setelah ikut letting in, baik itu online maupun offline, silakan jangan sampai lewatkan. Nanti di tanggal 1 sampai 2 Juli, jadi kita itu biasanya kalau zoomnya itu jam 7 malam gitu atau setengah 8 gitu, sekitar 2 sampai 3 jam ya Om ya, biasanya ya, sampai jam 11 ya, sampai jam 11, dan itu selama 2 hari. Silakan ikut, WA ke nomor biasanya Mbak, di bio ada, atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso ada. Sudah ada 5 kalau nggak salah yang daftar. Nah ini Mas Riko ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya membuka sedikit ke lautan, karena posisi sekarang masih di ombak Mas gitu. Membuka sedikit biar bisa geser ke lautan gitu. Ya aslinya nggak perlu dibuka, dia sudah lautan. Cuma dia terlalu fokus sebagai ombak. Makanya teknik shortcutnya adalah very viral. Langsung open. Ya. Very viral bisa lewat penglihatan, bisa lewat telinga, begitu ya. Gitu kan Mas? Iya, betul. Ya. Kalau yang main bola itu apa Mas? Very viral juga tuh? Very viral. Oh, very viral ya. Oke. Sip. Itu pertanyaan Mas Indra buat Mas Lautan. Apa kalau sudah letting in menjadi tidak ada apa-apa, bahkan terima kasih dan bersyukur tidak diperlukan lagi? Artinya apa cukup stay di kesadaran aja sebab diri sudah pada ketuhanan itu sendiri? Gitu Mas pertanyaannya Mas. Intinya Kebanyakan orang tuh mengira ketika sudah ada di lautan nggak ada apa-apa. Ketika di lautan ya tetap ada apa-apa. Tapi kita tidak terpengaruh apapun. Intinya itu. Kita tidak terpengaruh. Kita tidak menderita. Intinya itu. Tetap hidup kalian akan tetap seru. Misalnya kita jatuh cinta ya kita akan mencintai tanpa melekat. Gitu kan? Oke. Tidak melekat terhadap apapun intinya. Tidak sering terbawa-bawa, misalnya kayak orang lagi rame-rame, ini nih gimana nih kasus Vina ini, oh jangan-jangan ini hanya untuk menutupi Kaisang yang pengen maju pilkada misalnya, usianya 25 tahun bisa maju dan seterusnya. Terus ini dalam rangka untuk nutupi kasus korupsi yang kemarin besar-besaran tambang. Terus nggak terpengaruh gitu-gitu? Nggak terpengaruh. Oke, nggak terpengaruh soal ormas tuh fungsinya apa sih gitu? Fungsinya ormas tuh untuk mengelola tambang batu bara atau apa, itu nggak pengaruh ya? Nggak terpengaruh. Sampai nggak ada hubungannya ketika sampai hadir sebagai kesadaran. Asik aja pokoknya. Realitanya juga nggak terpengaruh. Jadi ada orang yang terpengaruh karena dia fokus di situ. Kayak yang itu kemarin. Atensi. Yang Prabowo nangis itu. Kalau pendamanya beda-beda kan ada yang nangis, ada yang enggak. Yang Prabowo dihujat. Oh gitu. Iya.
Oke lah, menarik. Nah, penting gitu Mas, kadang kita masih terbawa ya Mas. Ini gimana nih seluruh sorot kamera ini mengarah ke Vina gitu kan ya, kasus Vina ini ada apa gitu. Kita masih sering terpengaruh hal-hal yang demikian, Mas Riko gitu. Kalau analisanya beberapa pakar sih, wah ini ada yang menggerakkan viral di atas viral segala macam, dibuat viral cuma supaya fokusnya tergeser. Kita masih sering kayak gitu kadang, dan itu kadang bikin gregetan gitu. Ya, bikin UTE mumet. Iya. Padahal gak harus dimumutin. Kalau aku sih yang masih sering gregetan gitu kadang kalau apa misalnya badminton kalah, timnas kalah, itu gimana sih Mas? Ya disadari ketidaknyamanannya. Itu penting. Lama-lama ketika ketidaknyamanannya diterima, lama-lama walaupun badmintonnya kalah zaman biasa aja. Karena zaman sudah tidak teridentifikasi dengan nasionalitas. Oke. Tapi sampean bisa dengan sengaja mengidentifikasi dengan nasionalitas. Tapi sampean tidak sampean hanya berakting. Tapi sampean nggak menderita. Akhirnya kita bisa bicara jika kemungkinan sesuatu yang tidak mungkin maka kekalahan adalah solusinya gitu kira-kira ya. Dan kita tetap tidak berefek lagi, tetap produktif gitu ya. Tetap produktif. Aku kadang jadi nggak produktif gitu setelah yang didukung kalah gitu kan. Aduh parah sih memang. Mas, bagaimana mekanisme internal kesadaran dalam memproses samskara dapat mempengaruhi pola bawah sadar seseorang? Dan sejauh mana kemampuan untuk menghadapi dan meresapi samskara tersebut dapat mengarahkan pada transformasi psikologis yang mendalam, Mas? Nah, ketika kita sudah hadir sebagai kesadaran, kita sudah sadar, samskara nggak ada. Oke. Makanya yang tak tekankan di letting in itu bukan letting in-nya, tapi adalah open awareness-nya. Ketika kita sudah sadar sebagai kesadaran, kita sadar bahwa kita sadar, samskara nggak ada. Hanya cukup dibiasakan sesering mungkin. Makanya pakai alarm. Iya. Makanya fungsinya alarm untuk agar misal gini, misal kita kan sadar itu kan misal sadar 1 menit, terus lupanya 6 jam, terus sadar lagi, lupa lagi 6 jam. Pakai alarm kan lebih sistematis. Jadi sehari kalau pakai alarm bisa jadi kita sadarnya total itu bisa jadi 6 jam. Alarm ini dalam rangka cara yang cukup efektif untuk memaksa barangkali ya, supaya kita kemudian disiplin untuk berlatih terus gitu ya? Iya, agar mengingatkan agar kita sadar. Iya. Karena ya sudah terlanjur kebiasaan nggak sadar. Oke. Ya kita perlu alat bantu. Supaya kita disiplin aja sih sebenarnya ya, karena kan yang jadi problem teman-teman rata-rata itu gitu, males latihan gitu kan. Padahal juga aslinya nggak latihan itu, kan enak rasanya kan ketika viral open awareness kan rasanya nggak menderita. Kenapa orang suka menderita ya? Karena sudah kebiasaan. Oke. Nah, cara disiplin ini tadi udah dijawab teman-teman ya. Salah satunya kalau kita pengen konsisten di very viral dengan alarm tadi ya Mas ya, alarm ya. Nah, ketika kemudian perasaan galau gitu, karena rumah nggak terjual gitu, dagangan online sepi gitu. Untuk membaliknya dengan cara letting in ini bagaimana? Langsung very viral. Langsung very viral. Nggak ada perasaan apapun. Kalau mau letting in ya dirasain total perasaannya. Tapi kalau udah bisa viral, udah bisa open awareness, ya langsung open awareness. Pasti ada jalan. Bukan ada jalan, ya ada ruang. Ada ruang. Bukan jalan aslinya, ruang. Ada data baru atau Bukan gimana? data baru, identitas baru. Identitas baru. Kalau mau bilang identitas baru. Kalau identitasnya baru, otomatis realitanya baru. Lebih apa tuh namanya? Lebih signifikan mana kira-kira perubahannya dengan cara seperti itu dibandingkan dengan daganganku sepi, dagangan onlineku sepi gitu. Oke deh, aku coba komunikasi sama temenku yang dagangannya rame gitu. Solusinya apa sih? Oh, tak lihat ini. Itu lebih efektif mana menurut Mas Riko? Jadi kita doing, kita langsung ada action gitu dengan tadi very viral. Nah, kalau action kan kita semacam kita doing dengan tanpa mata, buta arah. Kita nggak tahu itu akan jadi solusi atau enggak, ya kan? Bisa jadi slide-nya itu tambah mundur. Oke. Misal kita udah ada di slide 10, kita mundur ke slide 1 tambahan lewat doing. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah being, kita sudah benar-benar sadar,
itu pasti maju slide-nya. Kita nggak stuck di slide yang 10 itu tadi, atau kita nggak mundur. Lebih mudah, effortless kalau tak bilang. Lebih mudah. Lebih mudah karena kita pelan-pelan tidak teridentifikasi dengan tubuh kita. Ketika kita tidak teridentifikasi dengan tubuh, otomatis kita tidak teridentifikasi dengan gerakan. Oke. Akhirnya kita dapat kesimpulan yang gerak bukan kita, tapi juga sekaligus adalah kita. Bos Hari ini kan ikut pelatihan banyak ini, master ya kan, trainer apa tuh namanya, trainer mindset segala macam gitu. Setelah ketemu Mas Riko tuh gimana itu? Hah? Gimana? Terbantahkan semua atau seperti apa gitu? Jujur. Oke Mas, ini kasihan Mas, seorang ibu. Jadi dia dulu ketika suaminya masih hidup, sekarang udah almarhum. Itu tuh sering mendapatkan siksaan fisik gitu. Sering mendapatkan siksaan fisik, bahkan sempat mau diancam dibunuh gitu. Efeknya sekarang hidupnya dia itu kacau gitu, nggak karu-karuan gitu. Mungkin karena pendaman emosi dan luka batin yang belum clear gitu ya. Sampai sekarangnya masih melekat atau apa gitu. Nah, caranya memutus rasa luka di hati itu yang bisa dilakukan secara terus-menerus itu bagaimana? Disadari tanpa lari, atau langsung hadir sebagai kesadaran. Ini kan kasusnya, walaupun dia menikah, dia akan dapat KDRT lagi. Kalau dia menikah lagi, 99%. Kalaupun nggak sama, misal dia nggak menikah, dia juga akan dapat kekerasan verbal atau dari sekitarnya. Intinya hal-hal case yang sejenis pasti dia dapat, karena dia teridentifikasi dengan identitasnya yang bernama misalnya namanya Busri. Dia teridentifikasi dengan Busri yang punya karakter dia victim, dia janda, dia korban KDRT dan lain-lain. Tapi ketika dia sadar kan dia bisa shifting ke ya misal Busri yang gini. Intinya itu ganti role film. Kalau kita bisa hadir sebagai kesadaran, walaupun letting in juga ketika kita benar letting in-nya, ketika kita tidak lari, itu shifting sendiri secara otomatis, very viral. Oke. Ya ini nih, kadang kita udah belajar letting in ya, mobil berat-berat gitu ya, yang sering kita omongkan beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Nah, wis pelan-pelan udah bisa sih ya, udah wis nggak terlalu ngefek kayak dulu gitu kan ya. Tapi moro-moro untuk kabar, Mas, mobilnya yang ini kok habis dinaiki kucing atau ayam gitu ya, parah gitu. Itu berarti belum bisa. Belum. Tandanya udah bisa yang paling mudah apa? Ketika kemudian berat, nggak segera dibawa ke bengkel atau bagaimana? Tandanya ketika itu berat sampean bahagia. Ketika berat bahagia. Ketika berat itu bahagia. bisa jadi gini. Ketika itu berat, tiba-tiba yang awalnya kan pikiran otomatisnya sampean ketika itu berat, waduh keluar uang lagi gini gitu kan. Ketika emosinya sudah selesai, pikirannya akan ganti. Berat, wah ini mau dapat uang aku. Bisa jadi pikirannya akan ganti gitu. Itu berarti tandanya sudah selesai. Oh gitu ya. Dan bisa jadi dapat uang beneran. Iya sih, aku sering mengalami kayak gitu. Itu apa Mas? Itu namanya apa Mas? Jadi kalau aku misalnya gini Mas, aku ini nggak salah. Terus kemudian tiba-tiba dianggap salah gitu kan ya, dianggap kan tapi di kepalaku gitu, ketika aku nggak salah terus dianggap salah, itu mesti aku bakal naik level gitu, rezekiku mesti akan dapat peluang baru, dan itu selalu begitu Mas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya believe. Oke. Tapi ya, akhirnya sampean terjebak di situ. Gimana Mas? Nah, ketika sampean mengira sampean adalah korban, itu kan sampean mengira diri sampean adalah korban kan? Sampean akan jadi korban terus. Pasti itu looping. Pasti akan sampean ketemu skenario yang sama terus menerus. Jadi yang perlu disadari ketika sampean disalahkan orang adalah menyadari rasa yang tidak nyaman akibat disalahkan. Jadi sampean nggak ngelempar ke orang itu. Oh, orang itu kesurek jancuk. Jadi jangan dilempar. Sampean standby di sini. Lama-lama skenario itu hilang dari kehidupannya sampean. Sampean nggak akan menemui skenario kayak hal-hal tersebut. Menarik ya, teman-teman, ini keren ilmu baru. Makanya wajib rekomendasikan ya
ikut letting in. Wis nggak peduli itu mau online mau offline gitu, karena teman-teman banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya gitu, dan ini bener-bener real teman-teman. Tetapi juga ada, kita tidak munafik, ada juga 1, 2, 3 beberapa teman yang memang masih kesulitan gitu. Tapi tadi sudah saya tanyakan sih dengan Mas Riko, case-case bagaimana yang aku sudah ikut letting in tapi masih belum bisa Mas memendam rasa marahku, semakin tak terima emosinya, semakin tak peluk seperti yang disampaikan Mas Riko, aku malah semakin meledak-ledak gitu kan ya Mas Riko ya, gitu. Jadi kalau melihat percakapan di grup teman-teman sangat-sangat menarik gitu ya. Mas Hari, Mas Joko begitu telaten dengan Mas Riko gitu ya, trio lautan ya, yang kemudian membimbing teman-teman yang setiap hari bertanya terus gitu, luar biasa ya. Acaranya ikut kelas online-nya di nomor biasanya dong. Mungkin Mas Hari bisa ketik lah, atau Mas Joko mungkin bisa ketik nomor handphone saya nanti. Oke. Atau nanti bisa lihat di bio aja ya teman-teman, di nomor seperti biasanya, atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso. Oke, Mas Riko, kita lanjut sebentar lagi Mas Riko, teman-teman, karena nanti mau geser ke Jogja gitu ya, untuk acara besok meditasi sedulur sejati. Nah, perasaan minder di depan muka umum apakah bisa diobati dengan letting in Mas Riko gitu. Jadi dia kalau mau public speaking gitu ya, di hadapan banyak orang itu muncul rasa cemas, muncul rasa nervous gitu. Itu tuh bagaimana triknya Mas Riko? Jangan diobati. Jangan diobati. Dibiarin. Ketika dibiarin, kita rasain total, hilang pasti. Pasti hilang. Kalau semakin kita perangi, dia semakin besar. Oke. Oke. Nah Mas, kalau misalnya grogi, nervous, mau bicara di depan muka umum gitu, katanya Mas Riko kan diobatin aja gitu. Dibiarin Aja gitu. Sorry, bukan diobatin tapi dibiarin gitu. Berarti ketika effortless, mana mungkin dia tadinya nggak bisa, terus bisa berani ngomong dengan pede, itu gimana Mas? Nah itu ketika emosinya sudah lepas, itu kan ada selet-selet yang harus dia tapaki. Nah hasilnya ya dia harus mengalir aja. Pasti bisa, pasti nggak grogi lama-lama. Bahkan di detik itu kemungkinan dia nggak akan grogi. Ketika pasti dia ada menerima, oh aku lagi grogi, oh ya udahlah. Oke. Pasti ada aja gejala-gejala baru mungkin yang itu akan menyebabkan dia, entah itu dia berlatih ketemu orang yang tepat. Pasti ada. Oke. Tetapi point of view-nya adalah ya disadari dulu aja gitu. Perasaan yang muncul saat itu gitu ya. Nervousnya, groginya gitu ya. Clear ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. 10 menit ke depan teman-teman boleh nuliskan di kolom komentar yang mau ditanyakan tentang apa sekiranya yang masih bingung gitu, mungkin bisa ditanyakan gitu. Boleh nggak sih merasa selalu jadi orang yang beruntung gitu Mas, sensasi beruntung? Ya boleh ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalahnya adalah jangan memaksakan merasa sebagai orang beruntung. Jangan memaksakan merasa sebagai orang yang beruntung. Kalau ada orang misal orang selalu beruntung karena dia merasa beruntung, terus kita niru, itu pasti kebanyakan gagal. Karena kita meniru hasilnya, bukan sebabnya. Oke. Jadi yang nggak boleh justru yang memaksakan tadi ya, Mas Riko ya. Oke. Nah, Mas Riko di dalam pernah menulis sebuah quote ya. Quote-nya diantaranya adalah, apakah warna terpisah dari penglihatan? Jika engkau tidak melihat, apakah warna tetap ada? Jika tidak ada, bagaimana mungkin ada penglihat dan objek warna? Bukankah hanya ada penglihatan saja, tidak ada keterpisahan? Itu apa Mas tuh? Nah, misal kita melihat HP itu kalau kita benar-benar sadar, aslinya penglihatan itu adalah misal Mas Hendra lihat aku, yang Mas Hendra lihat apa? Ya Mas Riko. Apa ya? Sampai nggak dengar?
Oh iya, Sampean nggak dengar, sampean nggak menyentuh, sampean nggak menggunakan indera lain kecuali penglihatan. Yang sampean lihat apa? Yang saya lihat ya, Sampean tidak menggunakan ingatan. Yang sampean lihat apa? ya melihat tubuh fisik gitu aja. Sampean tahu ini tubuh dari mana? Oh iya ya. Kan sampean cuma ngelihat warna. Enggak. Warna. Melihat kumpulan warna kan, kumpulan tekstur warna kan. Oh, warna ini beda sama ini. Ketika sampean lihat dari sudut lain, itu pun yang kelihatan warna, bukan tubuh. Kalau pakai 5 indera, baru sampean tahu, oh Bisa ini tubuh. mengidentifikasi bahwa ini adalah Bisa tubuh, ini Riko diidentifikasi. gitu ya. Misal orang buta, ini ada penelitian, orang buta, dia kan tahu, oh ini bulat, oh ini kotak. Ketika dia operasi, ada mata, disuruh bedain yang bulat mana, yang kotak mana, dia nggak tahu. Karena dia tidak ada data di matanya. Ketika disentuh, baru tahu, baru dia bisa nyocokkan. Oh ternyata penglihatan dari bentuk bulat ini gini, kotak ini gini, baru selanjutnya dia tahu. Sebelumnya dia nggak tahu. Artinya, sensasi penglihatan itu menyatu dengan indera penglihatannya. Oke. Jadi dia hanya melihat kumpulan warna, Kumpulan warna. kemudian tanpa ingatan, Tanpa dan ingatan. sebagainya gitu. Dan pertanyaannya, apakah kumpulan warna itu terpisah dengan penglihatannya? Enggak. Nggak terpisah kan? Nggak Ketika terpisah. sampean merep kan, sampean nggak bisa lihat warnanya. Iya. Ketika sampean nggak menyentuh, sampean nggak bisa merasakan sentuhan tubuhnya. Iya. Tidak terpisah dengan indranya. Oke, siap. Iya, boleh banget teman-teman bisa tanya ya. Gimana caranya letting in hutang yang sebentar lagi jatuh tempo, Mas? Nggak apa-apa ini dijawab, meskipun udah sering teman-teman tanya ya, barangkali ada yang belum dengar gitu. Ya disadari rasa nggak nyamannya. Ambillah contohku dulu lah. Kena utang 300. Ya mau nggak mau kan ditagih orang kan. Iya. Mau nggak mau ditagih orang. Ya tak rahasiain aja. Tak rasain 5 menit selesai. Tapi bukan berarti setelah 5 menit utangnya Nggak, lunas. Oh, Enggak. Oke. Perlu frame sebanyak 1 bulan. Frame-nya itu apa aja? Frame-nya kan ya bisa acak. Kita nggak tahu frame-nya. Makanya kita perlu bener-bener ngeflow di situ. Kita perlu Tapi bener-bener pada saat sadar. perasaan takut itu muncul, yang penting disadari dulu aja. Disadari dulu terus aja. disadari terus. 5 menit kalau kita benar-benar sadar, selanjutnya kita akan nggak akan takut, ngeflow aja. Oh. Ketika kita benar-benar nggak lari, itu 5 menit selesai. Bukan dalam artian utangnya selesai dalam 5 menit, enggak. Tapi perasaan kita selesai dalam 5 menit, selanjutnya kita ada di jalan yang benar. Entah itu lunasnya bulan depan, 2 bulan depan, pasti lunas. Itu bagi yang settle 5 menit selesai, Mas. Aslinya nggak ada aturan settle atau enggak sih. Ketika orang udah pasrah dan nggak tahu mau ngapain, ya mau nggak mau ya dia nerima perasaannya, mau ngapain dia. Oke. Ini sekaligus bisa digeneralisir di kasus-kasus misalnya kayak penderita kanker yang sudah stadium 3, stadium 4, dan divonis nggak bisa hidup Betul. lama gitu, bisa ya Mas ya? Bisa, makanya kebanyakan orang tercerahkan itu ketika dia nggak ada pelarian manapun. Contohnya Gautama, ketika dia udah mencoba semua meditasi, dia akhirnya menyerah, ya udahlah. Dia mengalami semua emosinya, kemudian tercerahkan. Kemudian ada lagi Eckhart Tolle, dia habis diputusin, habis nggak punya uang sama sekali, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, nggak bisa ke klub, akhirnya dia di kamar doang, mengalami semuanya, besoknya dia tercerahkan. Hal yang sama juga terjadi ke Patanjali, Ramana Maharshi, banyak lah. Semuanya hampir mengalami hal yang sama, yaitu malam kegelapan jiwa. Ketika tidak ada pintu pelarian lagi. Kalau aslinya semua orang pasti mengalami hal ini akhirnya, karena bandel. Masih ada pintu, kamu masih lari. Tapi kalau masih ada pintu 10, kamu nggak lari, selesai masalahmu. Tapi karena ada pintu 10, kamu lari, akhirnya pintunya tinggal 9, lama-lama tinggal 8, 7, 6, tinggal 1, 0, akhirnya nggak bisa lari lagi, dipaksa.
Mas, nah berarti ini juga bisa karena aku banyak ya menerima WA Mas, aku tuh udah main ke rumahnya ini Mas, apa tuh narasumbernya Ngaji Roso ini, aku konsultasi itu berbayar Mas, sampai sana aku disarankan untuk bikin inilah gitu ya, ikut acara ini bayar sekian. Iya itu kalau aku uangku banyak nggak masalah Mas. Nah tapi kalau kemudian orang yang nggak punya uang kan kasihan gitu. Nah mending daripada sudah muter ikut pelatihan ke sana kemari, datang ke semua paranormal, ke orang-orang pinter begitu, wis mending nyerah aja deh di rumah gitu, biar Mending gitu. tercerahkan gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu ya. Mending. Oh nggak usah meditasi, Nggak usah meditasi, nggak usah apa, dirasain Iya. total itu pasti lunas lah. Iya. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti lunas. Yaudah yuk kita kampanyekan, mari kita menyerah bersama-sama gitu kira-kira ya Mas ya. Itu lebih baik kan Mas ya? Lebih baik gitu. Daripada kita muter cari nggak orang-orang jelas. narasumber di Ngaji Roso semua didatangi gitu kan ya. Gimana? Gitu kan. Nyerah aja langsung, nggak usah kemana pun, di kamar aja nyerah aja. Iya. Lagian intinya ya kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Ya nyerah aja, mau ngapain. Daripada protes kan, Mas aku loh sudah apa tuh namanya udah ditanganin ini tapi nggak ngefek, ya kan? Aku udah dibuka cakraku nggak ngefek, aku udah disuruh larungan, ya nggak ada efeknya lagi gitu. Daripada protes gitu, cuma mending nyerah gitu ya Mas Nyerah ya. aja mending, nggak usah Gitu ya. ngapa-ngapain. Dengerin ya teman-teman ya. Sebenarnya periferal itu juga apakah melibatkan perasaan Mas Riko? Enggak, perasaan itu ada di dalam ruang periferalnya. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya. Oke, sip. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya gitu ya. Jadi surrender total gitu kan. Menyerah total itu yang nggak gampang gitu. Nah, di letting in itu diajari caranya menyerah total ya Mas ya. Caranya nyerah total gitu ya. Biar nggak looping kejebak sama guru-guru spiritual yang masih apa ya, mengedepankan ego dan seterusnya begitu. Nah, ini Mas, pertanyaan menarik nih. Mas, aku tuh ngamatin ya orang-orang yang sering apa tuh namanya belajar nafas panjang gitu ya. Terus kemudian kadang ada yang ngajari dengan teknik ditahan gitu. Terus dikeluarin gitu kan. Nah, ini nahannya ini ada yang setelah dihirup, ada yang disuruh lepas juga gitu. Setelah dilepas baru ditahan ada gitu. Yang dilepas ditahan tuh biayanya 3 juta kalau nggak salah. Kalau yang ditarik gitu tuh ada yang 5 juta, belum lagi nanti penuh dengan dinamika gitu ketika keluar grup. Terus kemudian banyak ancaman-ancaman, nanti tak tutup portal rezekimu dan seterusnya gitu tuh. Mensikapi hal itu bagaimana Mas Riko? Ya nggak usah disikapi. Nggak usah disikapi. Bagi teman-teman yang sudah apa tuh namanya dia ikut seperti itu dan waduh aku kok merasa itu tuh gimana? Disadari aja Sadari rasanya. aja. Intinya kalau kita terganggu berarti ya itu adalah masalah kita. Tapi kalau menurut Mas Riko nggak perlu sampai ngatur-ngatur nafas sampai kayak gitu nggak perlu. Menurut Mas Aslinya Riko nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu aslinya. Oke. Itu kan aslinya kembangan dari Kriya Yoga kan. Aslinya semua pengaturan nafas itu adalah Kriya Yoga. Tapi ajaran tertinggi yoga adalah surrender. Masalahnya Patanjali itu ada beberapa tahap. Asana, Kriya Yoga, apa. Tapi terakhirnya dia akhirnya menyatu dengan semuanya, penyaksian. Tapi yang kebawa ke ajaran, metode itu hanya sampai Kriya Yoga kebanyakan. Tapi kan banyak Paling orang bakti. merasakan manfaatnya ketika kemudian dengan memelankan nafas, mengeluarkannya dengan pelan, itu ternyata berimplikasi positif terhadap perilaku gitu. Mas. Artinya kalau orang-orang di tukang ceramah itu mengatakan kamu harus sabar, kamu nggak boleh iri, kamu nggak boleh dengki, itu kan masih abstrak gitu. Kalau ini kan konkret gitu. Caranya apa biar perilaku berubah itu dengan teknik nafas tadi gitu. Nah, menurut Mas Riko itu berpengaruh nggak sih terhadap Intinya perilaku? gini, nafas itu memang berpengaruh ke perilaku, tapi kita harus terus-menerus bernafas dengan cara tersebut. Itu yang sangat effort, oke? Sangat effort Karena ya, kita Mas, nggak ya. natural, karena kita berusaha bernafas Dan itu dengan konsentrasi pola juga kan tersebut. ya? Konsentrasi. Kalau kita benar-benar nggak ada pendaman, nafas kita otomatis panjang sampai kaki.
Kalau nggak ada pendaman. Kalau nggak ada pendaman, otomatis. Apalagi kalau kita sadar ya, otomatis nafasnya sampai kaki. Oke. Nggak ada masalah di situ. Tapi ketika kita masih ada pendaman, akhirnya kita berusaha nafas panjang. Artinya nafas pendek itu adalah pertanda bahwa kita hadir sebagai diri fiksi. Itu kan sign kan. Iya. Daripada dihabis-habisin ke guru spiritual ya Mbak Yuni ya. Mending pakai bayar utang ya. Ya bener. Selesai semua sekarang ya. Kita menjadi lebih tahu gitu. Oh, mending kita nyerah aja gitu ya. Dan soal nafas tadi udah dijawab sama Mas Riko. Jadi metode kita menyadari semuanya stay di kesadaran ini adalah jalan tol ya Mas Riko ya sebenarnya ya. Bisa jadi. Iya kan, jalan tol sebenarnya kan nggak perlu nafasnya begitu terus gitu kan ya. Oke sih, menarik. Saya tidak mau apa-apa dan tidak ingin tahu apa-apa. Tujuan saya hanya satu, gitu. Apa tuh? Jadi nafas itu ujungnya ya penerimaan penyerahan tadi itu atau gimana? Intinya adalah nafas itu adalah gejala, bukan sebab. Itu adalah akibat. Ketika kita sadar nafas kita pasti panjang. Tapi ketika dengan kita berusaha sadar, berusaha panjang, belum tentu kita sadar. Tanda bahwa kita sudah sadar terhadap nafas kita apa? Bukan sadar terhadap nafas, tapi adalah sadar bahwa kita sadar. Sadar bahwa kita sadar. Oh, sebagai otomatis nafasnya jadi enak. Being tadi ya. Sip. Terima kasih banyak buat Mas Riko, semuanya ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin ada sahabat-sahabat mungkin yang masih bingung. Mbak Nurul, monggo yang dari luar negeri bisa bertanya. Dan sekali lagi kita ingetin ya ke teman-teman yang belum pernah ikut kelas Letting In, mau offline atau online, nanti tanggal 1 sampai 2 Juli. Mbak Nurul, aku wis nyerah suwe mas gitu. Gimana hasil nyerahnya Mbak Nurul kira-kira ya? Bisa di-share nggak ke teman-teman gitu ya? Silakan gitu. Arif RH, kamu belum larungan kok muncul di sini, gimana ini? Iya, aku sering di WA ya mas, sering di WA gitu. Hoi Mas Nuansa Bening gitu ya. Aku senang sekali sore ini mendapatkan khasanah literasi pemahaman yang luar biasa dari Mas Riko. Sekali lagi ya Bro Arif RH, sehat selalu dan teruslah menentang arus ya. Iya sih, dia kan mundur dari Ngaji Roso kan ya. Aku kan juga ya udah kalau mundur dari Ngaji Roso tak bikinkan channel baru nanti Mas Arif gitu. Mundurnya kan di Ngaji Roso gitu. Kalau channel baru kan enggak gitu. Oh iya Indra ya pinter tenan gitu. Enggak, keren sih ya ketemu orang-orang hebat seperti Mas Arif, Mas Riko, melengkapi kita semuanya untuk menjadi lebih maju gitu ya. Mas Riko, terima kasih banyak atas waktunya ya kan. Sampai ketemu nanti di acara online tanggal 1-2 Juli 2024. Acaranya 2 hari teman-teman. Zoomnya mulai jam 7 biasanya, setengah 8 sampai jam 11-an. Dan setelah itu teman-teman akan dibimbing di grup selamanya sampai kiamat. Nek sido kiamat tapi ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mas Riko, makasih terus.